Bumi merupakan tempat segala angan untuk manusia tinggal, kini sedang memanas. Untuk itu, mari kita pelajari materi tentang pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata pemanasan global. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan materi pertama mengenai pemanasan global. Apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam konferensi Intergovernmental Panel on Climate Science atau IPCC menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentan tahun 1990 hingga 2100. Adanya kenaikan suhu bumi ini secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas penyumbangan emisi gas rumah kaca. Aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya yaitu penggunaan bahan bakar fosil yang pasif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi. Penggunaan alat yang mengandung CVC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Penyebab pemanasan global lainnya adalah polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan, pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menyerupai gas metana ke atmosfer, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sebagai penghasil utama gas karbon monoksida, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, aktivitas tambang dan industri yang berasal dari logam atau metalurgi yang dapat memicu emisi beberapa gas rumah kaca. Pemanasan global ini akan menyebabkan berbagai dampak krusial bagi bumi kita, di antaranya peningkatan suhu bumi sehingga suhu lingkungan juga makin tinggi. Jika suhu terus meningkat, maka akan terjadi pemuaian lempengan bumi yang dapat memicu gempa bumi. Peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub-kutub bumi, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, tidak stabil dan sulit diprediksi pada dasarnya. Perubahan iklim ini dapat berupa perubahan frekuensi El Nino dan La Nina. El Nino yaitu peningkatan suhu permukaan laut dan La Nina adalah kembali dinginnya suhu permukaan laut. Yang terakhir, meningkatnya suhu dan keasaman air laut karena air laut menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida suhu. Dan tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat dan mengancam kehidupan karang serta merusak rantai makanan biota laut. Setelah mengetahui dampak pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Tentu saja kita akan melakukan aksi-aksi berikut, di antaranya menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Menghemat penggunaan energi dan air misalnya dengan menggunakan lampu LED dan shower hemat air. Menggunakan kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen sehingga dapat mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Menggunakan bahan-bahan alamiah untuk pemupukan dan pengembalian hama. Menerapkan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Selain upaya-upaya pencegahan tadi, kita juga dapat menerapkan 6 prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu refund, penggunaan barang atau proses yang lebih ramah lingkungan, reduce, pengurangan bahan limbah atau optimalkan proses produksinya, reuse, penggunaan kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda, recycle, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi. Recovery, pengembalian kembali sebagian material penting dari limbah untuk dapat diproses kembali. F3, energi, merupakan proses penghematan energi dalam proses produksi. Itu saja pembahasan materi mengenai pemanasan global serta faktor-faktor pemicunya dan dampak-dampak pencegahan pada pemanasan global ini. Untuk itu,
selanjutnya akan membahas materi mengenai efek rumah kaca. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC di luar ruangan. Kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal ini yang dapat kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi, materi kedua ini kita akan membahas mengenai efek rumah kaca. Apa yang kalian ketahui tentang rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Pada prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita, sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Seperti yang kita ketahui, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer, dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang merangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer, sehingga terjadi kenaikan suhu. Baik, tentu saja kita sudah membahas adanya efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira apa saja ya yang termaksud gas rumah kaca? Gas rumah kaca terdiri atas 7 jenis, yaitu karbon dioksida CO2, menata CH4, dinitrogen oksida, N2O, belerang hexafluorida SF6, perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan nitrogen trifluorida NF3. Beberapa gas lain yang juga dianggap sebagai gas rumah kaca diantaranya karbon monoksida CO, oksida nitrogen NO, dan klorofluorokarbon CFC, karbon dioksida CO2, dan metana CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas rumah kaca tadi bersumber dari kegiatan-kegiatan berikut. Gas karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan bahan bakar yang berasal dari pernapasan makhluk hidup dan letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan pertanian dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara alam dan minyak bumi, pembusukan sampah, dan pembakaran biomasa. Gas dinitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Gas nitrogen dioksida dari pemupukan nitrogen pembabatan hutan dan pembakaran biomasa. Gas belerang dioksida bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, dan letusan gunung api. Gas fluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan klorofluorokarbon CFC dapat berasal dari semprotan aeroforol berupa parfum atau obat nyamuk dan pendingin ruangan. Gas belerang hexafluorida berasal dari pemadaman bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi. Gas nitrogen trifluorida bersumber dari pembuatan semikonduktor dan panel LCD, beberapa jenis panel surya, dan laser kimia. Aktivitas penghasil gas rumah kaca tadi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara dari kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berikut ini beberapa aktivitas utama penyumbang emisi gas rumah kaca, di antaranya pemanfaatan energi dan transportasi energi yang banyak digunakan dalam kegiatan industri ini bersumber dari bahan bakar fosil yang dapat memicu gas CO, CO2, N2O, dan SO2.
perubahan tata guna lahan dan hutan sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2 di atmosfer bumi. Sektor pertanian berperan meningkatkan emisi gas NO, CO2, dan CH4. Emisi gas NO dihasilkan saat proses penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. Gas CO2 dihasilkan oleh tanah saat bahan-bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen, dan emisi gas CH4 dihasilkan oleh proses penguraian bahan-bahan organik secara anaerob oleh bakteri tertentu. Produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik yang terus meningkat sehingga memicu tingginya produksi gas metana atau CH4. Mungkin itu saja pembahasan materi mengenai efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Untuk itu selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perubahan iklim. Akhir-akhir ini cuaca sering tidak menentu. Sedang jemur pakaian, tiba-tiba hujan. Menyalakan kipas, kedinginan. Tidak menyalakan kipas, kepanasan. Itu tadi merupakan dampak sebagian dari perubahan iklim. Jadi, pada materi ketiga ini, kita akan membahas mengenai perubahan iklim. Tahukah kalian apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim ini terjadi diawali dengan adanya pemanasan global. Pemanasan global sudah dijelaskan di materi pertama. Maka dari itu, di antara bukti-bukti perubahan iklim lainnya sebagai berikut. Kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di berbagai daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, kekeringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kurangi penggunaan plastik, bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Menghemat penggunaan energi listrik di rumah, misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipisahkan sesuai jenisnya. Kurangilah pemakaian gas aerosol yang banyak didapatkan pada pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Mulailah menanam pohonan di lingkungan rumah. Sekecil apapun, usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya terus-menerus dan bersama-sama. Telah selesai pembahasan materi mengenai pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim. Untuk itu, yuk mari kita sayangi bumi kita mulai dari sekarang.